Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarli Inelia Maharani dan rekan saya Dava Yafi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di sini kami akan mewawancarai ada 3 narasumber yang akan diwawancara, yaitu Pak Hadi, Bu Ninin, dan Bu Bayu. So we are here wants to interview our source person which are Pak Hadi, Bu Bayu, and Bu Ninin. Di sini kami membahas terkait produksi karya desain baju kunang-kunang dalam Festival Penggelaran Budaya Kunang-Kunang. We are here will be talking about the art production of the Firefly dance costume in the cultural performance of Fireflies. Oke, bagaimana nih Bu proses lahirnya desain baju kunang-kunang? So how does the creation process of the Fireflies dancer costume? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita membuat atau membuat suatu desain, kita perlu adanya inspirasi. Nah, inspirasi untuk kostum kita kali ini tuh melihat dari lingkungan ataupun gambar proses asli bagaimana kunang-kunang itu hidup. Jadi kita melihat bagaimana bentuk sayap, detailnya seperti apa, bentuk tubuh kunang-kunang, bahkan cahaya pun kita harus menyesuaikan. Termasuk juga tempat mereka tinggal atau lingkungan hidup mereka, kita harus menyesuaikan juga tentang warna ataupun bentuk kondisi desainnya, gitu. So the costume design was created from the observation process towards the color of the late afternoon or the evening, the yellowing of the rice, and the light, the shining light of the fireflies, and the rural landscape. Mengapa nih memilih warna orange keemasan? Why choose the domination of golden orange color? Terima kasih. Jadi untuk pemilihan warna kuning itu merupakan warna dasar yang memang kita pilih. Dimanapun kuning itu menjadikan filosofi dari budaya kita juga. Filosofi kuning berarti mencirikan suatu kekayaan, satu hal yang membuat orang itu menjadikan senang. Jadi maksud kita di sini adalah di mana kunang-kunang itu mampu memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan juga rasa nyaman baik dari penonton maupun juga penarinya. So the golden orange represents the 3 things, which are the shining light of the fireflies, the setting of the sun, and the rice maturity towards the harvest. And this color became the symbol of life, abundance, and hope. Wah, baik. Apa nih makna dari artistik dan elemen yang digunakan? So what is the artistic meaning from the element of light that is used here? Oke, jadi maksudnya di sini adalah cahaya yang kita gunakan dalam pementasan untuk kunang-kunang ini menjadikan suatu momen seperti terbitnya matahari, ataupun juga seperti cahaya yang memberikan harapan yang berarti juga dalam pementasan agar memberikan momen untuk lebih berwarna, lebih bahagia, dan pertunjukan itu juga lebih meriah gitu. So the lights here is becoming the symbol of the communication, the existence, and hope. Same as fireflies, human too needs lights
lights of knowledge to maintaining the Earth's future. Bagaimana kostum ini berinteraksi dengan suasana senja di malam hari di persawahan? How does this costume interact with the late afternoon and night setting in the rice field? Oke, untuk dari pertunjukan ini kan memang kita mengambil untuk senja hampir mau ke malam. Seperti layaknya kunang-kunang yang akan mau ada atau muncul ketika peralihan waktu antara senja menuju ke malam. Nah, seperti itu maksud kami bisa menjadikan momen itu sesuai dengan realita yang terjadi di lingkungan untuk kunang-kunang. I see. So the costume is made for it to change character within the change of time. So at the late afternoon, it became one with the sky and the rice field, and at night, the reflective element and the lighting is becoming alive, so that it create an illusion like fireflies. Apa yang membedakan dari kostum ini dengan kostum pada umumnya? So, what makes the difference between this costume and the other performance costume? Oke, terima kasih. Jadi untuk perbedaannya itu adalah kita memang benar-benar observasi langsung melalui lingkungan, dan maksudnya di sini bagaimana dengan observasi lingkungan kita berharap bukan hanya untuk segala pementasan juga, tapi bagaimana mengerti dan memahami budaya dan mengartikannya juga dengan lingkungan untuk menetralisir dari gejala-gejala alam untuk lingkungan itu sendiri. So this costume is not just for aesthetical purpose, but also to show the ecological message. It is designed to become a communication medium between performance art, cultural landscape, and environmental issues that we face nowadays. Baik, apa yang menjadi inspirasi utama dari dalam penciptaan gerak tari kunang-kunang? So, what's the main inspiration for the firefly dance moves? Jadi saya membuat tari kunang-kunang ini itu terinspirasi dari bahwa kunang-kunang itu adalah binatang yang sekarang itu sudah jarang kita temui. Bahkan anak-anak kecil sekarang itu banyak mereka itu yang nggak tahu apa sih kunang-kunang itu. Jadi dengan adanya tari kunang-kunang ini saya berharap anak-anak itu mereka akan menjadi ingin tahu dan akhirnya akan menjadi mengenal binatang apa sih kunang-kunang itu, seperti apa sih bentuknya kunang-kunang itu. Jadi saya kepingin mengenalkan kunang-kunang itu kepada generasi sekarang. So the main inspiration is from that we want to introduce the firefly towards the next generation of children. Bagaimana nih dari perilaku kunang-kunang sendiri itu diterjemahkan ke dalam bahasa tubuh penari? So how do the firefly movements got interpreted into the dancer moves? Jadi saya mengambil dari beberapa gerakan yang jelas terlihat dari kunang-kunang itu tersebut, misalnya dari gerakan terbang. Jadi saya menginginkan anak-anak itu bisa menerjemahkan bahwa oh kunang-kunang itu kalau terbang bagaimana gitu. Kemudian ketika dia hinggap itu bagaimana. Kemudian bagaimana dia itu berkumpul dengan kunang-kunang yang lain dengan pasangannya, karena kunang-kunang itu kan
ada yang berpasangan begitu ya. Jadi bagaimana dia bisa berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan pasangannya, itu yang akan kita terjemahkan ke dalam gerakan itu. So we interpret the fireflies flying patterns, shining rhythms, and the habit of them, like gather around and the how they moves into the body level of the dancers and the movement that is intertwined between the dancers, and this is being represented in the dancers' bodies. Oke, apa nih Bu tantangannya dalam menciptakan gerak yang terinspirasi dari fenomena alam itu sendiri? What is the challenge in creating the movement that it's inspired from the natural phenomenon? Tantangannya itu yang terutama adalah bahwa sekarang kita kan memang agak kesulitan untuk menemui binatang kunang-kunang ini. Jadi lebih kepada kesulitannya itu lebih kepada observasinya sebetulnya ya, karena memang sangat sulit sekali untuk menemui kunang-kunang. Jadi saya observasinya salah satunya adalah dari membaca googling atau mencari berita tentang kunang-kunang itu. Kemudian kesulitan yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa oh, kunang-kunang ini dia bergeraknya seperti ini. Dia bergeraknya di malam hari. Nah, itu yang agak sulit juga gitu. So the biggest challenge is to maintain the balance between representation and interpretation. We do not want the dancer to just imitate the fireflies, but we want to capture the essence of the life of it, because art not just imitates the nature but also interprets the meaning within it. Baik, bagaimana hubungan antara tubuh penari, cahaya, dan juga ruang dari pertunjukan itu sendiri? What is the relationship between the dancer's body, the lighting, and the performance space? Seorang penari itu kan dia itu menari di atas panggung atau mungkin di sebuah arena seperti itu. Jadi misalnya dia di atas panggung, maka lighting ataupun pencahayaan itu sangat berhubungan erat dengan gerak tubuh. Jadi gerakan penari itu apabila didukung oleh penataan cahaya yang bagus, itu akan bisa menghasilkan efek gerakan yang juga bagus. Di samping efek lighting, itu dia juga harus bisa menerjemahkan gerakan-gerakan itu dengan pola lantainya juga. Jadi dia harus menyesuaikan dengan panggung, bentuk panggung ataupun luas panggung itu sendiri. So in here the body is the source of the expression, the lighting is the visual language, and the space is the narration. And when the trees are met, the viewers are not just watching a performance, but they also can feel the experience, like as if they are in the middle of the field with the fireflies. Oke, baik. Pesan apa nih yang akan mau disampaikan dari penonton melalui karya ini? What message that you want to give to the viewers from this? Pesannya ya, bahwa ternyata kunang-kunang itu adalah binatang yang suka kebersihan. Jadi dia itu sangat suka di lingkungan yang bersih, jauh dari polusi, jauh dari tempat-tempat yang kotor. Biasanya kunang-kunang itu malah kalau tempat itu berpolusi ataupun tidak bagus udaranya, itu dia nggak mau datang. Jadi pesan-pesannya adalah supaya masyarakat itu lebih bisa menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan lingkungan, supaya kunang-kunang itu juga tidak sampai punah. Jadi mereka akan tetap ada terus, karena bagaimanapun kunang-kunang itu adalah menurut saya binatang yang sangat cantik, yang patut kita pertahankan kehidupannya.
So one message from us is that we want to keep the environment clean and preserved so that the fireflies are not getting into the disappearance, and we want them to exist forever so that everyone can witness the firefly itself. Mengapa Bapak memilih kunang-kunang sebagai tema utama? Why is this festival pick firefly as the main theme or object? Dalam festival Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan kita memilih kunang-kunang ini karena kunang-kunang ini adalah sebuah bioindikator kehidupan. Kunang-kunang ini sebagai penanda bahwa lingkungan itu sehat, gelap alaminya terjaga, dan siklus ekosistem itu juga masih berjalan dengan baik. Jadi digelarnya acara festival Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan ini bukan sekedar merayakan serangga bercahaya, tapi ini sebagai penanda untuk mengingatkan masyarakat kita bahwa hilangnya kunang-kunang ini merupakan peringatan bagi masyarakat bahwa lingkungan sekitar kita itu tercemar, tidak terjaga ekosistemnya. Demikian. Okay, firefly is picked because it is an indicator of life. So the existence shows us that our environment are still preserved at its best. And in many places, we tend to not greet it with the existence of fireflies, and that is a warning sign for us that our environment is getting damaged. Baik Bapak, apa hubungan antara kunang-kunang, lingkungan, dan fenomena kebudayaan masyarakat? What is the relationship between fireflies, environment, and the society cultures? Lingkungan dan kebudayaan itu saling berkaitan dan tidak terpisah, karena kebudayaan itu pada dasarnya lahir dari relasi antara hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitar. Kunang-kunang itu kan hidup di ruang-ruang yang dekat dengan masyarakat seperti sawah, pekarangan, terus kemudian kebun. Nah, ketika spesies ini hilang, itu yang hilang bukan hanya habitat kunang-kunangnya saja, tapi ingatan, pengetahuan lokal terhadap kunang-kunang itu juga hilang. So, environment and cultures cannot be separated. Culture is born from how human interacts with nature, and fireflies usually lives close to the rural society, and when our environment is damaged or gone, it's not just the species that is gone, but also the story, the memory, and the local knowledge, and the relationship with human and the nature. And that's why we must preserve the fireflies, like meaning that preserve the culture to alive and go to the future with the next generation. Oke, Bapak. Jika semisal Bapak ingin menyampaikan satu pesan yang Bapak ingin tinggalkan, apa pesan yang akan Bapak sampaikan? If you were want to give one message to our society after watching this art, what message would you give? Pesan kami yang terakhir, jangan wariskan cerita kunang-kunang itu kepada generasi kita berikutnya. Namun wariskanlah habitat kunang-kunang itu di lingkungan sekitar kita. Festival ini bukan tentang melihat kunang-kunang di malam ini, tapi bagaimana habitat kunang indrang itu tetap bercahaya sampai 1000 tahun lagi. So our message is, do not pass on just the story of the fireflies, but pass on the existence of it. This festival is not just
to witness the fireflies that is shining tonight, but this festival is to make sure that they will still be shining in the 1,000 years more.